di semester 1. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai masa kecil dan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Simak dengan baik-baik karena materi belajar kita hari ini cukup banyak. Baik, kita langsung menuju materi yang pertama. Yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini merupakan Nabi yang terakhir sekaligus penutup para Nabi. Jadi artinya tidak akan ada lagi Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau kalau di tahun Masehi itu 20 April tahun 571 Masehi. Nah, jadi anak-anak ketika menjelang Nabi Muhammad lahir itu banyak peristiwa besar yang terjadi. Nanti kita akan pelajari satu persatu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Yang pertama adalah kisah pasukan gajah dan burung ababil. Jadi ketika Nabi Muhammad akan lahir, ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini berniat menghancurkan kota Mekah. Dia juga berniat menghancurkan Ka'bah. Mengapa demikian? Karena Abraha ini merasa iri. Dia sudah membangun gereja yang jauh lebih mewah, jauh yang ada berlian, emas, permata, dihiasi barang-barang seperti itu, tapi sepi pengunjung. Berbeda dengan Mekah yang hanya terbuat dari batu, Ka'bah ya yang hanya terbuat dari batu, tapi banyak sekali yang orang-orang mengunjungi dari penjuru dunia. Hal ini membuat dia merasa iri dan berniat menghancurkan Ka'bah. Ketika dia berniat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya, Allah mengutus burung ababil ini mengambil batu dari neraka kemudian melemparkannya kepada pasukan Abraha. Ketika itu pula pasukan yang dipimpin oleh Abraha ini hancur atau musnah atau bahkan habis rata ya, karena lemparan batu dari neraka yang dibawa burung ababil tadi. Kemudian peristiwa yang kedua adalah api kaum Majusi ini padam. Seperti yang kalian ketahui bahwa kaum Majusi adalah kaum yang menyembah api. Mereka menyembah api abadi yang telah ratusan tahun menyala. Ketika Nabi Muhammad mau lahir, api yang disembah ini mayoritas mati. Mereka melakukan banyak cara untuk menghidupkannya lagi, tetapi hal tersebut tidak berbuah apa-apa. Masih tetap api yang mati tidak bisa menyala. Hal ini membuat orang-orang kaum Majusi ini takut dan akhirnya banyak dari mereka yang pindah agama. Kemudian yang ketiga adalah adanya bintang besar bercahaya. Jadi para ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya bintang itu tidak pernah terlihat. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah lahir ke dunia. Tapi mereka merahasiakan kabar tersebut karena kedengkian mereka. Kemudian selanjutnya adalah pohon kurma kering kembali berbuah. Jadi dalam kitab Injil, kitab suci yang dibawa Nabi Isa ya, digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab tersebut menggambarkan bahwa kalau ada kurma yang kering tiba-tiba dia menjadi subur, maka akan lahir Nabi. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, ada pohon kurma yang kering, layu, itu kemudian menjadi segar, berdaun dan berbuah. Nah, melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah dalam kitab Injil, mereka itu telah lahir ke dunia. Kemudian yang kelima adalah kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan bukan dari orang-orang biasa. Beliau dilahirkan dari orang-orang terpandang, orang-orang terhormat dari suku Quraisy. Kakeknya ini menjadi salah satu penjaga Ka'bah. Nah, maka jelas orang tua beliau ini merupakan dari orang-orang yang terhormat, orang-orang mulia. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah kemuliaan ibunda Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunda Nabi Muhammad ini bernama Aminah.
yang mulianya beliau yang pertama, ketika beliau mengandung Nabi Muhammad, beliau melakukan aktivitas apapun itu tidak merasakan letih atau lelah. Aktivitas apapun beliau tidak merasa capek, letih atau lelah. Itu yang pertama. Padahal beliau melakukan banyak sekali aktivitas. Kemudian kemuliaan beliau yang selanjutnya adalah ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad, ini beliau sama sekali tidak merasakan sakit. Nah, ini merupakan kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah kepada ibunda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita langsung menuju materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang suku Quraisy ini memiliki kebiasaan menyusukan atau mengirimkan anaknya ini atau menitipkan bayi-bayi mereka ini kepada wanita Badiyah. Jadi wanita Badiyah ini wanita yang berada di pedalaman. Mereka mengapa anaknya dikirim ke pedalaman? Karena pada saat itu Mekah itu sudah bercampur banyak sekali budaya, banyak sekali bahasa, banyak sekali orang-orang pendatang. Jadi mereka mengirim anaknya ke pedalaman diharapkan agar anak mereka tetap menjadi terlindung dari hal-hal yang sudah tadi Ustadz sampaikan. Banyaknya budaya-budaya asing tadi ya. Kemudian yang nomor 2 adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibunya. Setelah dititipkan atau disusukan kepada wanita Badiyah tadi selama 4 sampai 5 tahun, kemudian beliau diambil oleh ibunya. Nah, ibunya ini merawat Nabi Muhammad itu tidak lama. Jadi beliau hanya merawat Nabi Muhammad SAW itu selama 2 tahun. Kemudian setelah itu ibunya meninggal. Nah, setelah ibu Nabi Muhammad meninggal, yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan kakeknya. Nah, jadi kakek beliau ini merasa iba karena cucunya masih kecil sudah ditinggal ayah dan ibundanya. Maka beliau ini selanjutnya merawat Nabi Muhammad ketika dia masih kecil. Dan kakeknya ini begitu sangat-sangat menyayangi Nabi Muhammad. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad yang diberikan kepada Nabi Muhammad karena kecintaan beliau dan kasih sayang beliau kepada cucunya atau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan pamannya. Nah, sepeninggal kakek Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, jadi beliau ini ikut kakek pamannya. Jadi pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini memiliki banyak anak ya, tapi beliau masih mau merawat Nabi Muhammad. Jadi saat tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad suka menggembala kambing milik orang-orang Mekah. Nah, selesai menggembala, dia ini biasa diberi upah. Nah, maka upah yang diberikan ini bisa untuk membantu kehidupan pamannya. Nah, jadi uang yang didapat itu bisa untuk membantu pamannya. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil ini sudah terdidik menjadi anak yang mandiri ya, sehingga dia ini tidak merepotkan siapapun, tidak merepotkan pamannya. Karena apa? Karena sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah sudah terbiasa terdidik mandiri, sehingga dia tidak merepotkan siapapun. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad berusia 12 tahun, nah itu Nabi Muhammad mulai belajar berdagang. Nah, mulanya dia ikut berdagang pamannya di sekitaran kota Mekah. Kemudian setelah berjalannya waktu, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke luar negeri. Nah, selanjutnya adalah materi terakhir yang kita pelajari adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tumbuh menjadi remaja dalam lingkungan yang sangat baik ya. Nabi Muhammad melewati masa remajanya tanpa didampingi kedua orang tuanya. Tetapi pamannya Abu Thalib sebagai pamannya itu mengambil alih fungsi atau peran dari orang tuanya. Jadi Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad itu dengan penuh kasih sayang melebihi putranya sendiri. Karena kecintaannya, karena sayangnya. Kemudian Nabi Muhammad ini dikenal aktif dalam kehidupan sosial. Sebagai pekerja keras,
Ya, jadi tidak malas-malasan ya, beliau ini ketika masih muda, masih remaja ini beliau pekerja keras. Eh, Nabi Muhammad ini melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka temannya sebayanya. Ketika tiba di bulan suci, terkadang Nabi Muhammad ini tinggal di Mekah dengan keluarga. Kadang juga mereka pergi bersama ke tempat-tempat yang berdekatan dengan pasar. Kemudian beliau juga mendengarkan syair atau sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair. Selain itu, Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang jujur, tabah, kemudian beliau juga sabar, kemudian tanggung jawab, dan tentu beliau memiliki akhlak yang sangat-sangat terpuji. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum Quraisy. Eh, Maka beliau itu disebut maksum, yaitu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Jadi Nabi Muhammad juga sangat disayangi oleh teman-temannya. Karena apa? Karena beliau ini selalu berperilaku baik kepada siapapun. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh menjadi remaja yang mandiri ya, seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Saat tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad ini tidak ingin merepotkan pamannya. Oleh karena itu, saat berusia remaja ia telah belajar bekerja dengan orang lain. Agar apa? Agar mendapat upah dan agar dia bisa membantu meringankan beban pamannya. Nah, jadi ketika tadi dia berusia 12 tahun, dia juga sudah berdagang ke Syam ya, ke luar negeri, ke negeri yang lain. Jadi Nabi Muhammad juga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, jujur dan amanah, sehingga ia dipercaya oleh orang lain. Jadi saat berbicara kepada orang lain pun beliau sangat rendah hati dan berkata dengan santun, kemudian serta lemah lembut. Jadi tidak heran ya beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi yang memberi gelar ini adalah orang-orang Quraisy, yang artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu tanggung jawab, kemudian beliau juga jujur dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atau amanah yang diberikan kepadanya. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir materi semester 1. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sedikit penjelasan yang Ustadz berikan. Nah, apabila ada yang bingung bisa ditanyakan kepada Ustadz Ustazah pengajar kelas kalian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.